Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah menunjukkan pukul 16.00, kita langsung mulai aja acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelum lanjut lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari pembicara kita atau senior-senior saya dari bimbingan konseling Islam melihat wajah baru nih hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elsu Sinta Maharani dari bimbingan konseling Islam angkatan 2020. Boleh kakak-kakak semua atau senior yang para pembicara memanggil saya Elsa, boleh. Saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Ustadz Abdullah Hakamsa LCMA. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam, Ibu Anissa Rahmadani MSI. Selamat datang Pak, Ibu. Juga di sini ada dosen dari Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rizky Molda MSI, dan juga dosen-dosen yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan juga ada pembicara kita, pembicara yang pertama itu ada Kak Indah Fatmawati dari Bimbingan Konseling Islam 2017. Halo Kak Indah. Apakah sudah bergabung Kak Indah? Iya, sudah. Kemudian ada Kak Dede Diansyah dari Bimbingan Konseling Islam 2016. Apakah sudah bergabung? Oke, mungkin masih menunggu. Kemudian yang terakhir ada Kak Tessa Anindita dari Bimbingan Konseling Islam angkatan 2017. Halo Kak Tessa. Ya, Elsa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya walikulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin kita bisa langsung ke pembicara kita yang pertama, pembicara hebat kita dari Kak Indah Fatmawati dari Bimbingan Konseling Islam 2017 yang akan membawakan materi tentang pendampingan Ibu PHL dan stres akademik online learning siswa dan juga tips skripsi. Kepada Kak Indah Fatmawati, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Kak? Oke, dengan jelas ya. Baik, terima kasih. Saya coba share screen ya. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat, tapi indahnya tidak terlihat. Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin saya coba untuk mulai ini, dan sebentar. Saya coba kondisikan dulu ya. Oke, baik. Terlihat semua layarnya ya, maksudnya beneran full kan ya? Ya, terlihat, Kak.
Oke, sip. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator, terima kasih. Kemudian juga kepada Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Islam, Bapak Abdul Hakamsyah, kemudian juga Ibu Anissa Ahmadani MSI, dan juga dosen-dosen maupun para mahasiswa ataupun senior dan juga junior saya. Saya izin untuk menjadi pemateri pada hari ini. Alhamdulillah saya coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin di awalnya saya cukup merasa ini ya. Jadi waktu itu ceritanya adalah Ibu Rizky itu ngechat saya dan Indah bisa nggak untuk menjadi pemateri diseminasi tentang skripsimu. Akhirnya saya coba search dong, apa sih sebenarnya diseminasi itu? Ternyata diseminasi itu adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Sehingga diseminasi ini bisa diartikan sebagai interaksi yang bisa membawa suatu inovasi. Nah, saya melihatnya, oh karena ini diseminasi, saya mau ini interaktif. Walaupun misalnya saya memilih untuk off kamera. Jadi karena saya pemateri pertama, kita fair aja. Jadi maksudnya untuk teman-teman yang misalnya ingin tutup kameranya maupun buka kameranya itu terserah untuk 20-30 menit karena saya adalah pematerinya. Seperti itu ya. Dan judul yang saya ajukan ini adalah judul skripsi saya kurang lebih, yaitu pengaruh pendampingan Ibu PHL. Apa sih PHL? Pekerja harian lepas terhadap stres akademik pembelajaran daring siswa sekolah dasar. Dan saya ingin ini karena pengennya interaktif, saya pengen ada kiat-kiat seputar skripsi yang saya rasain dan saya laluin semester yang lalu, seperti itu ya. Baik, mungkin saya itu adalah orang yang tidak terbiasa untuk bahas siapa latar belakang saya, kecuali kalau ditanya. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pemateri hari ini, nama saya adalah Indah Fatmawati, dan saya adalah alumni dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, tepatnya di program studi Bimbingan Konseling Islam. Dan saat ini kesibukan saya dan fokus saya adalah menjadi guru pembimbing di SD Nabawi Islamic School di Jakarta Timur. Dan untuk teman-teman yang mungkin tahu dan lainnya, untuk to get know me more itu bisa ke Instagram saya di @indah_he gitu ya. A-nya 2, E-nya 3. Baik. Nah, Indah ngambil skripsi semester berapa? Baik, saya akan menjawab itu bahwa saya mengambil skripsi di semester 7. Ya, jadi keep calm and enjoy semester 7. Karena saya pengen ini interaktif, boleh teman-teman ya tulis di kolom komentar nih, misalnya nih ya. Apa sih yang akan teman-teman rasain kalau misalnya teman-teman semester 7 dan teman-teman ngambil skripsi? Saya mulai dari diri saya sendiri, saya waktu itu benar-benar bingung antara saya beneran ambil atau enggak ya sebenarnya gitu. Mungkin teman-teman boleh nih tulis di kolom komentarnya apa yang teman-teman bakal rasain. Atau misalnya teman-teman yang masih di semester 5 nih, kalau misalnya saya semester 7, saya masih bingung nggak sih? Gitu. Mungkin teman-teman boleh tulis ya di kolom chat gitu ya. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya semester 7 saya ini punya nggak cuma SKS-nya tuh nggak cuma skripsi gitu, masih ada 14 SKS, lalu selebihnya gimana gitu ya. Nah, ini ada yang chat nih, wah terima kasih moderator sudah ngasih chatnya ya. Kemudian apa sih yang Indah rasain waktu itu? Nah, jadi yang saya rasain itu mungkin karena saya ini guru pembimbing di SD, saya mungkin suka dengan suatu hal yang tervisualisasikan ya. Jadi saya ngerasa waktu saya semester 7 itu saya kayak ada di hutan gitu ya. Saya bingung banget. Terus saya juga tahu nih, wah ternyata kan ada virus corona gitu ya, yang dimana semua sistem pembelajaran itu berubah dari yang awalnya offline jadi online gitu ya. Itu benar-benar jadi give a big shock ya buat kita yang kuliah selama ini ya offline, datang ke kampus dengan ojol, dengan MRT maupun busway, itu suatu hal yang normal. Terus tiba-tiba kita nggak kuliah blended learning, tiba-tiba jadi boom, ini jadi online semua gitu ya. Terus
kemudian semester 7 itu juga karena dampak pandemi, pasti dong ekonomi ya, itu jadi big shock juga. Gimana ya kita tetap bertahan gitu ya dengan kondisi kita yang masih jadi mahasiswa nih gitu ya. Kemudian kita harus tahu bahwa ternyata wah, kita punya salah satu amanah terbesar kita adalah menyelesaikan studi ini gitu ya, dan salah satu syarat untuk lulus itu menjadi sarjana itu skripsi. Mungkin teman-teman lihatlah ada selentingan informasi bahwa skripsi akan dihapus, akan digantikan dengan ini. Tapi sebagai mahasiswa kita harus paham dong bahwa ya skripsi itu memang sudah menjadi syaratnya. Pun kalau misalnya sistemnya akan berubah, ya kita akan bisa fleksibel untuk ini gitu ya. Dan kemudian gimana semester 7 saya itu banyak nih, masih banyak SKS-nya. Dan alhamdulillah dengan bimbingan dari terutama ya dari dosen pembimbing akademik saya, Prof. Nur Hayati Jamas, beliau bilang ambil aja Indah. Akhirnya saya mencoba untuk mengambil itu. Dan saya ambil skripsi saya dengan banyaknya beberapa SKS di atas, seperti itu ya. Kemudian, tapi saya tetap bingung. Emang saya bisa ya selesai skripsi saya di semester 7 dengan semua ini yang saya visualisasikan ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan merasakan yang sama, tapi semoga sih lebih mudah ya. Nah, kemudian saya ngerasa hal yang paling penting adalah apa? Get to know your weakness. Kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya weakness-nya kita? Apa sih sebenarnya kelemahan kita nih ketika kita mau berkomitmen untuk ngambil SKS skripsi gitu ya. Kenapa akhirnya Indah, terus karena Indah kita nggak tahu, kita tahu kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan? Ini tuh kayak ibaratnya si bebek ini nih, si bebek yang warna kuning, itu help me to find out, buat ngeluarin aku dari kebingungan ini gitu. Caranya gimana? Dia pengen ketemu sama si induknya nih, dia pengen ketemu sama jawabannya nih, biar dia nggak bingung. Akhirnya klik the answer ya, kita klik ya the answer-nya ya. Kemudian, nah caranya gimana? Tentu ini caranya adalah kita harus bertanya gitu ya. Nah bertanya, dari pertanyaan, saya kasih coba visualisasi lagi ya. Dari pertanyaan, misalnya pertanyaan 1, kemudian nanti kalian akan nemuin jawabannya kedua, ketiga. Oh, ternyata answer-nya 10, jawabannya 10. Itulah salah satu gambaran. Kalau misalnya kita bingung, maka kita bertanya gitu ya. Malu bertanya, maka sesat di jalan gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya mau ambil semester 7 dengan SKS skripsi. Saya harus step forward apa sih nih? Saya tanyalah ke cutting saya, atau misalnya saya tanya ke teman-teman, ke cutting-cutting yang memang sudah selesai skripsinya, gimana perjalanan mereka, seperti itu ya. Kemudian next lagi ya, kok bisa akhirnya ambil judul bahwa pengaruh pendampingan ibu pekerja harian lepas sama variabelnya itu stres akademik anak SD, pembelajaran daring gitu ya. Jadi ini alhamdulillah ini mungkin saya merasa ini salah satu rezeki yang Allah kasih. Saya itu mengajar, mendampingi anak online gitu ya, belajar online karena ya kesibukan orang tua juga dan juga anaknya ini banyak. Tapi orang tua murid ini punya concern yang cukup baik tentang pendidikan dan nanya ke saya, gimana skripsi kamu Indah gitu ya. Dan beliau juga bilang, kalau kamu bingung sama judul kamu nggak tahu mau kasih judul apa, so here are the tips gitu ya. Pertama, kalian harus brainstorming variabel ataupun keyword-keyword yang ada di otak kalian. Pertama, teman-teman bisa nih siapin kertas HVS. Jangan kertas yang yang garis-garis sidu gitu, jangan. Mendingan kertas HVS A4, F4. Kemudian kasih waktu 10 menit buat teman-teman brainstorming. Jadi kasih waktu nih di timer HP kalian 10 menit, keyword apa aja ataupun variabel apa aja yang pop up di otak kalian gitu. Misalnya, variabel apa ya? Stres akademik, apalagi ya? Parenting, terus misalnya apalagi ya? Mental health, atau misalnya saya suka sama sekarang pembelajaran daring, terus habis itu broken home, semua isu-isu ataupun variabel yang bisa diteliti. Itu sediakan waktu 10 menit. Setelah disediakan waktu 10 menit, udah tuh alarmnya bunyi di HP kalian, selesai, jangan nulis lagi. Habis itu kalian lakukan klasterisasi.
kan itu kan tulisannya berantakan banget tuh di HVS. Nah, kalian klasterisasi tuh, klasifikasi topik-topik apa, irisan-irisan apa, keyword apa yang mirip. Nanti namai klasterisasi itu. Misalnya, kalian suka sama apa tadi, broken home, terus habis itu kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Oh, ini saya masukinnya sebagai family issue gitu ya. Oh, ternyata kalian bisa klasterisasi itu gitu ya. Kemudian apalagi orang tua murid itu bilang pilih salah satu variabel yang kamu suka, yang paling kamu minati, yang kamu merasa kalau kamu baca buku tentang variabel itu artinya kamu emang suka gitu loh. Kamu nggak ngerasa terbebani dengan baca itu gitu. Nah, pilih satu topik cluster yang paling disukai, kemudian pertajam keywordnya. Spesifikin topiknya apa. Kemudian lakukanlah desk research. Apa sih desk research itu? Itu tuh semacam kayak teman-teman mencari 10 hasil penelitian yang itu 5 tahun terakhir penelitiannya ya. Kalau bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi 5 Inggris, 5 bahasa Indonesia. Jadi untuk apa kita ngelakuin ini di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif maupun kuanti juga disuruh ini dah gitu kan. Tapi apa sih tujuannya sebenarnya? Supaya teman-teman itu tahu, dapat trends, dapat data terbaru. Sebenarnya gimana sih gitu. Misalnya nih saya ngambil variabel stres akademik. Sebenarnya stres akademik tuh gimana sih dalam perjalanan 5 tahun terakhir orang-orang meneliti, misalnya di Amerika, wah ditemukan 80 anak yang dari 80 anak yang diteliti ternyata karena kurikulumnya Amerika jadinya ditemukan anak-anak yang mudah untuk stres sama akademiknya misalnya gitu karena kurikulumnya menggunakan kurikulum baru ini. Itu kan sebuah data yang terbaru yang akan kalian temukan ketika kalian melakukan desk research seperti itu. Kemudian diresum. Ya ini sama sih kayak kalian kalau ngambil matkul metolit ya. Diresum apa sih sebenarnya problemnya dari penelitian itu, terus teori apa yang dia pakai, metodenya seperti apa, hasilnya bagaimana. Kemudian kalian eksekusi gitu. Kalian dengan dengan kognitif kalian ya, dapetin insight-nya dan dapetin example-nya tuh kayak gimana sih Indah? Misalnya ya, ini salah satu contoh yang terbesar buat saya. Walaupun teman-teman ada yang nanya, Indah, saya tuh bingung kira-kira rujukan skripsi itu harus berapa banyak buku, harus berapa banyak penelitian jurnal. Nah, saya itu pernah nemuin salah satu jurnal, dia nulis kayak gini. Dia ngutip dari salah satu buku gitu ya. Anak pada masa usia sekolah dasar rentan terhadap stres dikarenakan kemampuannya masih terbatas dalam mengatasi stres sehingga kelekatan dengan orang tua itu diperlukan untuk membantu siswa mengatasi stresnya. Waktu dapat bacaan kutipan ini, saya tuh jadi tertarik banget. Kenapa? Karena wah ini pasti yang dia pasti penelitinya baca buku ini dan ini menarik banget gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mencari buku itu. Saya ke Perpusnas gitu ya. Walaupun waktu itu pandemi jadi saya harus lihat-lihat situasi juga. Terus saya sebelum ke Perpusnas saya juga cari dulu di e-commerce ya, bukunya apa gitu. Dan ini buku yang saya temukan, Stres pada Anak Usia 6 sampai 12, kemudian Psikologi Perkembangan. Ini adalah salah satu referensi buku saya yang saya mikir kalau misalnya ya, ini juga jadi salah satu kemudahan juga ketika kalian sudah boleh lanjut ke bab 2 gitu ya. Dan saya jadi ngerasa so desk research is not about you just click once and you can get what you want gitu. Tapi itu you need 1,000 click or more gitu. Kalian terus aja gedah itu dibedah gitu loh OJS-nya, dibedah itu semua hal-hal jurnal yang kalian suka sama variabel itu, yang kalian kalau baca kalian nggak merasa aduh ini berat banget gitu, tapi kalian emang senang gitu. Nah jadinya kalian akan mudah untuk go step forward buat lanjut ke bab selanjutnya gitu. Dan selanjutnya nih kita ke bab 3. Kita tahu kalau yang namanya bab 3 itu adalah metode penelitian. Maka kunci pertanyaannya adalah bagaimana kamu menelitinya gitu ya. Tapi kita juga tahu kondisi ada yang namanya virus corona. Saya pernah ikut salah satu webinar yang dosennya itu bilang bahwa bukan indah ya. Maksudnya bilang bahwa penelitian itu sekarang ini harusnya bisa bersifat lebih fleksibel dan
judul-judul penelitiannya ini harusnya bisa dilakukan walaupun dalam keadaan pandemi. Kenapa? Ya karena kita harus tahu, kita nggak bisa menerka-nerka zaman, kita bukan cenayang, oh nanti 2022 nih udah selesai corona kita nggak bisa kan untuk menerka-nerka itu gitu. Nah, makanya pahami dengan benar langkah-langkah penelitian kalian gitu. Pahami apa realitas, tapi pahami juga apa kira-kira solusinya gitu. Kalau misalnya saya ngasih contoh, sekarang pandemi COVID, mungkin nggak sih kalau kuesionernya online, apakah itu akan mudah, tapi apakah itu akan valid? Gimana caranya kita menentukan itu biar jadi valid hasilnya nanti gitu. Terus kita nggak boleh berkumpul, terus gimana caranya menentukan populasi, sampel itu gimana gitu. Coba pikirkan itu sebelum teman-teman bimbingan ke dosen pembimbing. Kenapa? Karena biar nanti teman-teman tahu nih, oh dosen pembimbing saya ngasih feedbacknya seperti ini. Oh iya ya, ini jadi bahan pertimbangan saya lagi gitu ya. Terus kalau misalnya kita punya apa nih, si objek si penelitinya ini, sampelnya ini misalnya sakit, terus misalnya nggak bisa kita datengin karena batuk, dia anosmia, apakah bisa diganti narasumbernya? Apakah kita punya plan B? Semua kemungkinan-kemungkinan itu harus kita pikirkan juga gitu sebelum kita bertindak ke bab 3 ini gitu ya. Lanjut lagi mungkin kita ke bab 4. Nah, hasil penelitian. Nah, ini juga jadi ini ya. Langkah-langkah penelitian ini perlu yang di bab 3 itu perlu kita pahami dengan betul. Jadi kita tahu nih, kira-kira karena kita misalnya udah menentukan nih, oh saya kualitatif, oh saya kuantitatif. Misal nih, kualitatif dengan triangulasi data. Oh berarti gimana ya caranya biar dapetin hasilnya dengan benar, dengan maksimal. Atau misalnya kuantitatif, oh saya pakai SPSS nih gitu ya. Kalau pakai pengaruh pendampingan, itu berarti di SPSS-nya pakai uji apa ya? Oh, uji regresi. Tapi sebelum uji regresi, saya harus nyari apa ya misalnya? Oh, ternyata saya harus nyari uji normalitas dulu datanya, gitu ya, dan lain-lain. Ataupun nyari chi-square dan lain-lain. Sebenarnya kalau bisa dibilang, saya itu juga nggak begitu ngerti tentang statistika. Kalau bisa dibilang, saya waktu mata kuliah statistika, saya juga saya juga bingung gitu. Ini gimana? Saya sampai chat beberapa teman saya yang saya pikir dia bisa menjadi menjadi guru saya buat bantuin. Ini kenapa bisa dibagi? Ini kenapa bisa harus dipersenin dulu gitu ya? Itu yang jadi kendala saya sebenarnya. Tapi sampai di situ nggak mungkin dong sebagai peneliti kita nggak boleh stuck. Kita harus go step forward. Kira-kira apa nih kalau saya nggak tahu SPSS? Apakah mungkin dosen pembimbing saya akan ngasih tahu? Oh Indah, ini caranya ya Indah. Pertama kamu buka SPSS-nya, terus kamu klik, terus ini nggak mungkin dosen kayak gitu ya. Dosen pembimbing nggak mungkin membimbing kita seperti itu. Nah, akhirnya saya coba tanyakan ini ke teman saya yang memang anak statistika, atau misalnya saya ke yang lainnya yang memang lebih paham, ataupun ke YouTube ya. Nah, kemudian di bab 4 ini ketika misalnya kita udah dapat hasil penelitiannya, oh sekian persen, oh hasilnya sekian, misalnya hasilnya begini. Kemudian ada yang namanya di akhir tuh di bab 4 ada analisis. Saya ngerasa analisis itu jadi sebuah desk research part kedua, karena ternyata analisis itu tidak semudah itu gitu. Pas saya bimbingan malam sebentar doang, cuman dosen pembimbing saya itu bilang, Indah, analisis tidak sesederhana ini, coba kamu cari penelitian-penelitian atau skripsi yang lain yang hasilnya itu bertentangan sama kamu, atau misalnya dia sejalan sama kamu, terus analisis kenapa kira-kira dia bisa hasilnya seperti itu. Waktu bimbingan itu malam, saya akhirnya jadi nggak bisa tidur. Oh iya ya, saya harus cari lagi nih, saya harus get more 1000 klik lagi, saya harus baca lagi gitu ya. Nah, akhirnya kemudian di bab 5 kesimpulannya mungkin kelewat. Nah, terus kalau udah tahu hasilnya lalu apa gitu kan? Misalnya nih, kita udah tahu nih misalnya oh, dari hasil semua ini saya dapat nih kontribusi pendampingan ibu berkontribusi sebesar sekian terhadap si stres akademik si anak gitu ya. Kemudian 52% per 8-nya variabel lain. Terus habis itu dosen saya bilang, habis ini apa Ndah? Udah gitu aja. Terus habis itu saya juga mikir, iya ya masa cuma gitu aja. Ada yang namanya kalau di skripsi itu implikasi penelitian.
Indah tuh harus tahu, misalnya Indah tuh tahu ternyata pendampingan itu berpengaruh kan, terus implikasinya sama penelitian kamu tuh apa gitu ya. Saya waktu itu dipertanyakan itu. Nah, implikasi itu kan keterlibatan segala sesuatu yang bisa menguatkan teori atau misalnya hasil penelitian. Efeknya apa gitu. Jangan sampai nih kamu cuma ngejabarin ya udah nih hasilnya sekian. Nggak mungkin gitu ya, jangan kayak gitu. Terus kemudian sarannya apa ndah gitu. Nah, apakah skripsi kamu ini cuma akan jadi pajangan dan manfaatnya juga cuma pajangan doang di kampus, di perpus gitu ya. Jangan kayak gitu. Misalnya kasih saran misalnya nih, misal saran peneliti selanjutnya gitu ya. Kan ada tuh saran untuk peneliti selanjutnya bla 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 bla. Dosen saya itu di mata kuliah Kapita Selekta pernah bilang, sebelum kalian tentuin judul, coba dibaca apa skripsi cutting kalian. Pahami dan ketahui apa saran mereka untuk kalian nih sebagai peneliti selanjutnya gitu. Itu yang pernah saya dapetin dari guru mata kuliah Kapita Selekta saya. Nah, dan ini saya lakuin. Dan saya ngerasain ini manfaatnya ternyata ya. Dan kenapa manfaatnya saya rasain? Jadi sebelum saya beneran memutuskan, oh ya judul saya ini gitu ya, judul saya pengaruh pendampingan ibu nih gitu ya. Nah itu tuh manfaatnya adalah kalian jadi tahu nih kira-kira dosen-dosen di prodi kalian tuh udah pernah ngebimbing skripsi dengan variabel apa aja sih gitu. Kalian juga bisa deh kira-kira ngebayangin atau misalnya nerka dikit lah walaupun misalnya ini nggak pasti akurat gitu ya. Kalau kalian ngajuin judul seperti ini, berarti kemungkinannya bisa dapat siapa ya dosen saya gitu ya. Tapi lagi-lagi tiap kampus itu beda regulasi ya gitu. Nah, terus habis itu kalian jadi tahu nih sistem perpustakaan kampus kalian itu seperti apa. Gimana kalian kalau misalnya minta data skripsi cutting kalian tapi dalam keadaan pandemi seperti ini gitu. Jadi sering-seringlah membaca, sering-seringlah melihat gimana sih skripsi-skripsi yang terdahulu gitu. Kemudian lanjut lagi, terus kalau mau baca penelitian Indah gimana gitu ya. Jadi itu pertama, kalian bisa hubungi pihak perpustakaan kampus Al-Azhar tanpa repot nungguin balasan WA-nya Indah. Dan juga bisa ke OJS ini ya, maksudnya ke link ini. Dan alhamdulillah setelah sidang, besoknya itu dosen pembimbing saya langsung gerak cepet ya WA saya, masukin skripsinya ke OJS ini. Alhamdulillah masuk gitu. Dan mungkin saya mau nutup ini dengan salah satu teori Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis ya, fenomena gunung es. Jadi mungkin saya pernah ingat dosen saya itu bilang kalau skripsi itu kayak perjalanan batin gitu. Saya ngerasa juga kalau kita itu hidup di zaman milenial yang serba instan dan terkesan apa-apa tuh mudah gitu. Wah, tinggal sekali klik nih udah bisa pesen ojek, ojeknya udah di depan rumah gitu ya. Atau misalnya sekali klik udah bisa belanja nih McDonald-nya BTS misalnya gitu ya. Atau misalnya dapat croffle dan lain-lainnya. Yang itu saya ngerasa pada akhirnya itu menggiring kita untuk pengen semuanya jadi instan ya, termasuk pencapaian kita. Padahal ada pencapaian yang memang nggak bisa instan. Orang-orang mungkin ngelihatnya pencapaiannya itu jadi instan karena cuma ngelihat, oh Instastory-nya ini nih, dia udah mencapai ini nih gitu ya, dia udah nge-show ini nih di story Instagram-nya. Tapi sebenarnya di balik itu ada hard work-nya dia gitu kan, ada misalnya kekecewaan yang dia rasain gitu ya, ada pengorbanan dan lain-lainnya. Yang kita juga nggak tahu sebenarnya apa sih fenomena di balik gunung es ini gitu ya. Setiap orang punya fenomena yang beda gitu kan. Ya mungkin, tapi yang jelas walaupun ya itu nggak apa-apa gitu loh, harus berusaha kayak gini dulu gitu, harus kemana dulu, harus ngerasain udah dibimbing dari bab 1 sampai 4, disuruh revisi lagi bab 1-nya gitu ya. Ya itu memang salah satu perjalanan dari skripsi gitu ya. Dan tapi yang paling saya ingat dosen pembimbing saya itu pernah telepon saya selepas Isya dan beliau bilang gini kurang lebih, apapun yang terjadi, Indah bisa sidang di semester 7 atau harus nambah semester 8 nanti, pastiin Indah selalu sediakan ruang di hati untuk kemungkinan-kemungkinan yang terburuk misalnya. Kita itu sering
ngerasa akan lebih mudah menerima dan lapang hati kita ketika semua kemungkinan baik dalam hidup kita itu tercapai. Tapi pada kemungkinan yang buruk, apakah kita siap menerimanya? Nah, itu yang salah satu pelajaran saya tuh waktu udah mau deket sidang skripsi. Dan mungkin ya itu dari saya ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebenarnya pembahasan saya ini juga saya bahas nih di highlight di Instagram saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut bisa ke Instagram saya, bisa DM saya. Walaupun saya nggak yakin ya untuk bisa jawab itu secara cepat gitu ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Yase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Indah seru banget ya nyampeinnya. Aku masih baru naik semester 3, tapi kayaknya dengernya udah, aduh. Terima kasih Kak Indah atas ilmunya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua kita dulu, ada Kak Ilyas dari Bimbingan Konseling Islam 2016 yang akan membahas tentang self-confidence dan kematangan karir. Halo, apakah Kak Ilyas sudah? Oh ya, halo Kak Ilyas. Halo semuanya, Waktu dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu dan layar aku persilakan, Kak. Oke, ini saya manggil, ini moderatornya siapa namanya? Elsa, Kak. Elsa, oke, berarti saya manggilnya Elsa ya. Oke, Elsa. Saya izin share screen ya. Boleh, Kak, silakan. Aduh, bentar. Tangan saya basah lagi. Elsa. Oke. Gimana teman-teman, udah kelihatan belum nih? Sudah terlihat, Kak. Nah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat para dosen, Bu Rizky, Bu Anissa, dan dosen-dosen yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu atas kesempatan hari ini telah dipercayai menjadi speaker tentang temanya tentang self-confident dan kematangan karir. Nama saya Dede Diansyah. Jadi kalau nama aslinya Dede Diansyah, cuma nama bekennya kalau di kampus itu panggil Ilyas. Jadi semua sosial media saya juga saya menggunakan nama Ilyas. Nah ini my profile, nama saya, nama lengkap Dede Diansyah, nama panggilan saya Ilyas, teman-teman bisa manggil Ilyas. Pengalaman jadi speaker. Yang pertama, kemarin sempat menjadi speaker di Malaysia, ini dengan tema Campaign White Flag, The Power of Surrender di Malaysia. Kemarin saya diundang sama kayak, kalau di Indo paling sebutannya ACT kali ya, aksi cepat tanggap. Di Malaysia itu ada semacam bakti sosial gitu. Ketika kondisi yang sangat tidak baik keadaan di Malaysia tentang pandemi, di sana itu ternyata lagi viral banget tentang white flag. Jadi di sana tuh kalau misalkan ada warga Malaysia yang sedang hujan gitu kan, ada kendala di segi finansial ataupun kesehatan, maka disarankan untuk mengibarkan bendera putih di depan rumahnya sebagai tanda sangat urgent membutuhkan pertolongan. Jadi kalau ada orang lewat, kalau depan rumah ada bendera putih, itu segera untuk ditolong. Karena angka kematian di Malaysia saat ini sangat tinggi banget. Terus kemarin juga saya sempat diundang di speaker juga di Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan tema Mental Health for a Better Life. Alhamdulillah ya, kuliahnya belum lulus, aku udah dipercaya menjadi speaker di kampus mas saudara sama Al-Azhar juga nih, Universitas Muhammadiyah. Terus belum lama juga menjadi speaker di
LP3I ini tempat saya kerja tentang tema cara mudah belajar membaca Al-Quran. Ini sebenarnya waktu di bulan puasa. Terus saat ini kegiatan saya udah bekerja di LP3I Jakarta sebagai education consultant. Oke, lanjut saja mengenai kepercayaan diri dan kematangan karir. Saya mengangkat fenomena yang sempat diunggah oleh Pak Sandiaga Uno. Bahkan data ini pun juga sempat saya ambil di Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2019. Dan data ini pun menjadi data yang saya masukkan di skripsi saya, karena waktu itu saya ngerjain skripsi tahun 2020 dan udah selesai di sekitar Desember 2020. Jadi datanya yang saya ambil ada tahun 2019. Kalau kita lihat dari data ini, teman-teman, ternyata pada tahun 2019, pada bulan Agustus, ini angka pengangguran di Indonesia itu naik mencapai 50.000 orang dari tahun sebelumnya. Sehingga total pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,05 juta orang. Nah, dari besarnya angka pengangguran ini, maka diklasifikasi dari background pendidikan masing-masing, seperti SMK, SMA, diploma, dan universitas. Untuk yang SMK ini penyumbang terbanyak untuk angka penganggurannya sebesar 10,42%. Selanjutnya ada SMA, ini mencapai 7,92%. Selanjutnya ada diploma 1, 2, dan 3 ini 5,99%, dan selanjutnya lagi ada universitas 5,6%. Kalau kita lihat dari data ini, kita bisa simpulkan bahwasanya mencari kerja itu nggak gampang. Mencari kerja itu sulit, teman-teman. Karena apa? Lulusan yang kuliah pun ternyata masih banyak yang mengalami pengangguran, apalagi kalau dia tidak kuliah. Coba telepon aja udah Neneng coba. Apalagi kalau dia tidak kuliah gitu, yang kuliah aja nganggur gitu. Nah, lalu apa sih yang menjadi penyebab kok banyak mahasiswa yang menganggur ketika lulus S1? Memang banyak faktor. Seperti misalkan dari kompetensinya, dari skillnya. Cuman karena kuliah saya ini di bagian konseling, jadi saya pun mencoba untuk mencari faktor yang dari segi psikisnya gitu, bukan dari segi yang dari kompetensinya. Nah, makanya kemarin saya waktu skripsi itu ngambil judul faktor dari kematangan karir itu, salah satunya adalah self confidence, itu kematangan karir. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman, pakar bidang bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan karir dan perkembangan karir, mengemukakan bahwa kesiapan individu dalam membuat keputusan karir yang tepat diistilahkan dengan kematangan karir. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Patton dan Keith 2003 pada pelajar di Australia berhasil mengungkap bahwa salah satu faktor yang berhubungan dengan kematangan karir adalah percaya diri. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya, ternyata ini hasil penelitian pun mengungkap bahwa salah satu penyebab kurangnya kematangan karir adalah faktor percaya diri. Nah, adapun kematangan karir ini kan sebenarnya banyak ya, kan saya meneliti kematangan karir ini kan pada usia mahasiswa. Usia mahasiswa itu usia perkembangan pada tahap remaja akhir dan dewasa awal. Dan saya kan banyak tuh tugas-tugas perkembangannya, cuma saya konsen di pekerjaan gitu. Mencari pekerjaan. Dan salah satu dari faktor dari kematangan karir ini adalah self confidence. Nah, menurut Lautzer, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak dan tanggung jawab. Terus juga apa yang melatar belakangi saya pada akhirnya ingin meriset ini, dulu sebenarnya pengen meneliti
self confidence-nya tuh teman kelas gitu, anak BKI sendiri. Karena waktu itu saya sempat discuss sama teman di kelas tentang ya gimana ya kita nanti selalu ini kerja tuh di bagian apa, di perusahaan apa yang pas buat kita gitu. Terus dari percakapan itu, karena waktu itu juga masalah gelar pun juga masih bingung karena gelar kita tuh apa sih gitu kan. Terus kalau kerja tuh nanti pasnya kita tuh di mana sih gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya terus saya mencoba untuk waktu itu coba bikin kuesioner gitu kan, terus saya kirimkan ke grup BKI, keluarga besar BKI pada waktu itu mengenai ketika lulus itu apakah teman-teman di BKI ini sudah ada planning yang matang gitu kan, sudah ada pengetahuan yang matang gitu mengenai akan kemana nanti kita kerja, apakah sudah terplanning, gue mau kerja di perusahaan ini misalkan, saya mau kerja di perusahaan ini di bagian ini, job desk-nya ini, atau nanti kalau masalah kerja gue nanti aja deh gitu kan, sedapatnya gitu kan, mau kerja dimanapun, mau bagian apapun, kan nyari kerja itu untung-untungan dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu itu saya bikin kuesioner pertanyaan gitu kan, terus ada beberapa item pilihan-pilihan. Ternyata dari beberapa item tersebut sekitar hampir 40% lebih mereka ternyata masih bingung. Ini di teman-teman BKI ya, waktu itu saya nyoba kuesioner di teman-teman BKI, hampir 40% itu mereka masih bingung ternyata mau kerja di mana dan di bagian apa gitu, anak-anak BKI. Ada rasa kebingungan mau kerja di mana dan di bagian apa. Kan berarti ketika ada kebingungan itu masih labil gitu. Dan ada beberapa yang dia sudah matang gitu kan untuk perencanaannya, seperti gue nanti kayaknya kalau misalkan lulus dari BK ini mau kerja di BK sekolah ini, sekolah itu. Ada yang sudah punya planning dan sebagainya. Meskipun memang angka yang belum punya planning itu dan masih bingung mau kerja apa di bagian apa dan di perusahaan apa gitu, angkanya lebih sedikit dibanding yang mereka sudah punya planning. Tapi angka 40% lebih itu udah termasuk angka yang besar, hampir setengahnya. Terus di sini saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman mengenai apa aja sih indikator dari percaya diri dan dari kematangan karir sendiri. Nah, untuk indikator dari percaya diri ini, indikatornya itu yang pertama ada career planning. Jadi teman-teman nih kalau kita tuh punya self confident, berarti kita punya planning. Indikatornya tuh punya career planning, punya perencanaan mengenai karir. Terus setelah itu career exploration, eksplorasi karir, kayak kita mencari tahu tentang informasi pekerjaan dan lain sebagainya. Itu ada decision making, membuat keputusan, work of work information, bagaimana job desk pekerjaan, terus knowledge of the private of occupational group. Itu beberapa indikator dari percaya diri. Sedangkan indikator dari kematangan karir ini, yang pertama ada keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau ini sebenarnya agak kayaknya kebalik dan ketuker nih saya. Jadi ini maksudnya percaya diri ini yang keyakinan akan kemampuan diri sendiri, terus optimis, objektif, tanggung jawab, dan rasional dan realistis. Ini indikator dari percaya diri. Sedangkan yang tadi itu indikator dari kematangan karir. Langsung kesimpulan aja, hasil dari penelitian saya kemarin mengenai pengaruh dari self confident atau percaya diri terhadap kematangan karir, ternyata mempunyai sumbang sebesar 48,7%. Faktor self confident ini mempengaruhi dari kematangan karir seorang mahasiswa. Kemarin saya juga nelitinya di mahasiswa juga.
Nah, terus saya mengutip dari penelitian Turkaida dan kawan-kawan pada tahun 2007 bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, maka dia akan mengeluarkan usaha yang besar untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuannya. Itulah sebabnya mengapa individu yang mempunyai percaya diri tinggi ini akan lebih siap menentukan karir yang mana yang tepat untuk dia. Jadi semakin tinggi orang itu punya tingkat kepercayaan dirinya semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga, semakin baik juga untuk kematangan karirnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat percaya diri seseorang, maka semakin rendah juga untuk kematangan karirnya. Namun, self-confident ini bukanlah satu-satunya faktor sebagai kematangan karir, karena masih banyak faktor lain, seperti kompetensi, seperti skill, hard skill, bahkan dari psikis sendiri kan ada juga self-efficacy, ada juga locus of control internal, locus of control eksternal, dan sebagainya. Mungkin itu singkat dari saya. Di sini teman-teman nanti untuk mengenal lebih dekat dengan saya bisa mutualan di sosial media, bisa di Instagram, bisa di Clubhouse, dan kebetulan saya juga semalam baru buat TikTok. Teman-teman mungkin bisa mutualan dengan saya di @ilyas_al_indonesia. Mungkin itu Kak Els singkat dari saya. Baik, terima kasih Kak Ilyas sudah membagikan ilmunya. Nah, tadi kita udah berbicara dengan Kak Indah, Kak Ilyas juga. Semoga teman-teman semua masih semangat. Dan untuk yang mau bertanya, kakak-kakak dan teman-teman semua bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti di akhir acara akan aku bacakan. Kemudian kita langsung aja ke pembicara terakhir, yaitu ada Kak Tessa Anindita dari Bimbingan Konseling Islam 2017. Halo Kak Tessa. Halo Elsa. Kak Tessa sekarang akan membawakan materi tentang konseling trait dan faktor dan OCB. Betul ya Kak? Ya, betul. Oke. Waktu dan layar aku persilakan Kak Tessa. Baik, aku izin share screen ya. Silakan Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Bapak Abdul Alkamsyah, dan Ibu Anissa Rahmadini, Selaku Sekretaris Prodi, dan Ibu Rizky, selaku dosen Prodi BKI. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatan saya pada kali ini untuk dipercayai membicarakan tentang hasil penelitian yang saya lakukan. Jadi teman-teman mungkin bisa saling belajar sama-sama juga. Kalau tadi Kak Indah udah kasih tahu tentang tips skripsi, kalau Kak Ilyas udah membahas tentang kematangan karirnya, nah ini lebih masuk kepada teori dari trait and factor dan juga OCB yang keduanya memiliki relevansi. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Tessa dan angkatan 2017 di program studi Bimbingan Konseling Islam. Baru kemarin selesai banget menyelesaikan skripsi ini dengan judul Konseling Trait and Factor dalam meningkatkan OCB di Kementerian X pada pegawai ASN. Jadi aku bisa ini ya. Jadi penelitian saya kali ini diawali dari permasalahan yang terdapat di Kementerian X. Ditemukan pada pegawai ASN adanya masalah OCB di situ. OCB apa sih? OCB merupakan perilaku sukarela seperti menolong rekan kerja, terus membantu mengerjakan pekerjaan tambahan di organisasi, menghindari konflik, gitu, aktif dalam organisasi, itu masuk ke perilaku OCB yang nantinya memberikan keberhasilan bagi organisasi itu sendiri. Jadi memang ada hubungan antara OCB dengan kinerja. Jadi semakin tinggi OCB-nya, kinerjanya juga akan semakin tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pegawai ASN dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme. Dalam arti bagaimanapun kondisi yang ada di lingkungan kerja, dia tetap profesional memberikan hasil terbaik gitu terhadap pekerjaannya. Namun masalah di sini banyak permasalahan yang membuat pegawai enggan untuk memberikan pekerjaan terbaik, bahkan beberapa pegawai juga ingin pindah dari Kementerian X. Masalahnya kenapa? Jadi
Jadi ada beberapa permasalahan yang mana di Kementerian X itu sudah menjadi hal yang biasa untuk memberikan tugas di luar deskripsi kerja. Gitu. Nah, ini menjadi beban bagi para pegawai di sana. Padahal visi di Kementerian X ini mengutamakan adanya gotong royong untuk saling membantu satu sama lain gitu. Yang mana hal ini mengindikasi adanya masalah pada dimensi conscientiousness. Nah, sedangkan untuk sportsmanship juga mengalami masalah di mana pegawai itu seperti apa ya, tidak memiliki kemarahan terhadap perilaku atasan. Jadi dia nggak bisa nih kalau atasan kayak gini. Sementara kan kalau perilaku atasan gitu kita nggak bisa mengatur gitu, tapi kita yang harus bisa beradaptasi dengan situasi di lingkungan kerja tersebut. Untuk dimensi courtesy juga ada masalah di Kementerian X ini, yang mana ada konflik yang dialami pegawai dengan atasan, sampai konflik ini sampai ke biro SDM-nya gitu, diadukan gitu. Menurut saya konflik ini cukup rumit yang tidak bisa dijelaskan juga di sini. Lalu ada juga civic virtue di sini tidak bisanya pegawai untuk beradaptasi di lingkungan kerjanya. Sementara di Kementerian X ini selalu ada pemindahan unit kerja baru. Nah, pegawai kadang sulit untuk beradaptasi itu karena hanya memiliki keahlian hanya memiliki satu keahlian. Nah, penggalian potensi itu diperlukan untuk meningkatkan OCB ini. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi OCB dari teori Ocean? Itu adalah kepribadian. Dari teori trait and factor sendiri, menurut Williamson, kepribadian itu mampu melahirkan tingkah laku yang teratur dan terarah, gitu, yang berkaitan juga dengan OCB di sini. Nah, ini adalah pengertian dari OCB ya, dari ketiga ahli. OCB merupakan perilaku sukarela tenaga kerja yang mendasari kesukarelaan itu dapat memberikan keberhasilan bagi organisasi itu sendiri, yang tadi juga sudah disinggung. Nah, OCB ini memiliki hubungan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang juga diperkuat dengan ahli tafsir lainnya, menyatakan bahwa manusia itu diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan kesukarelaan hati mereka, yang memberikan manfaat bagi pekerjaan yang mereka lakukan, yang nantinya akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, walaupun bukan kewajiban kita, itu akan dinilai oleh Allah gitu ya, nantinya menjadi ladang amal kita. Nah, ini adalah masuk ke dimensi OCB, ada altruism. Altruism apa sih? Kayak membantu rekan kerja. Jadi menolong tugas-tugasnya, misalnya rekan kerja kesulitan di kantor, kita bantu, atau ingin ceritakan masalah, kita memberikan solusi. Nah, sedangkan conscientiousness sendiri perilaku tenaga kerja yang melebihi harapan organisasi. Jadi seperti dia mau ikut berkontribusi mengerjakan tugas yang memang di luar deskripsi kerja, seperti yang tadi juga sudah disinggung ya. Lalu sportsmanship merupakan toleransi terhadap kondisi yang kurang ideal. Jadi bagaimanapun perilaku atasan, dia tetap ingin memberikan yang terbaik. Jadi ada kekonsistenan dari pegawai, komitmen di sini dari pegawai dari sportsmanship ini. Sedangkan courtesy merupakan perilaku pegawai menjaga hubungan dengan rekan kerja. Jadi tidak adanya konflik, baik dengan rekan kerja ataupun atasan, baik dengan di organisasi pun juga. Kalau civic virtue ini perilaku yang mengindikasi pada tanggung jawab. Jadi pegawai melindungi sumber-sumber yang dimiliki organisasi. Misalnya ada pegawai yang melakukan, kalau di ASN misalnya melakukan tindak korupsi dan lain sebagainya, dia ikut menegur misalnya. Tapi jarang mungkin ditemukan seperti itu gitu. Atau juga ada pegawai yang aktif di sini misalnya dalam mendatangi rapat, dia memberikan saran atau umpan balik demi kemajuan organisasi itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi OCB. Di sini ada kepuasan kerja, moral, komitmen organisasi, motivasi, dan kepribadian yang tadi sudah dibahas. Keempat faktor ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang contohnya salah satu contohnya saya motivasi. Motivasi itu kalau dipengaruhi misalnya sikap atasan atau bagaimana, jadi motivasinya menurun. Kalau dari kepribadian itu sendiri memang terbentuk dalam diri individu, jadi mau bagaimanapun jika kepribadian sudah baik, dia akan selalu menjadikan punya produktivitas kerja yang baik. Nah, kalau pengertian dari counseling career and factor merupakan suatu pendekatan teoritis bagi counseling karir ya, dengan memberikan pemahaman diri. Pemahaman diri dengan apa sih? Mengikuti ciri-ciri kepribadian terkait kelemahan dan kelebihan, yang nanti dianalisis melalui metode tes dan juga non-tes. Nah, konselor juga memberikan pemecahan masalah gitu untuk meraih kesempurnaan karir itu di counseling career and factor ini. Nah, tujuannya itu ada apa sih? Kejelasan diri, pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan, dan aktualisasi diri.
Nah, untuk langkah dari konseling plan faktor ini ada tahap analisis. Di sini kita bisa mengumpulkan data tes dan juga non tes terlebih dahulu nih. Tapi kan konselor tidak memiliki kebijakannya untuk memberikan tes. Di sini kita bisa bekerja sama, mungkin adik-adik juga yang ingin menerapkan konseling nantinya bekerja sama dengan Biro SDM untuk mengetahui hasil-hasil tes yang dimiliki pegawai yang sudah diinterpretasi tentunya. Atau di sekolah bisa juga bekerja sama dengan guru BK-nya, atau guru BK kan udah biasanya punya tim tuh sama psikolog. Nah, di sini kita bisa tahu tuh datanya. Nah, setelah tahap analisis, di sini masuk ke tahap sintesis. Di tahap sintesis ini kita menguraikan kelebihan dan kekurangannya apa sih dari klien gitu di tahap pengumpulan data itu. Nah, terus masuk ke tahap diagnosis. Di sini kita menentukan sebab-sebab yang berkaitan di sini kita berpatokan dari teori ahli. Jadi misalnya kenapa sih dia ngalamin kecemasan, terus apakah ada kaitan dengan masa lalu? Nah, itu kaitannya sama teori. Nanti adik-adik juga bisa pakai teori di tahap diagnosis ini. Kalau masuk ke tahap prognosis, di sini untuk menentukan bantuan yang mungkin diberikan di tahap konseling, misalnya dari analisis permasalahan, oh dibutuhkan nih intervensi keislaman yang diperlukan di tahap konseling. Intervensi keislamannya apa ya yang cocok bagi klien kayak gitu. Jadi menentukan apa sih yang perlu dimiliki klien itu. Lalu masuk ke tahap konseling, pemecahan masalahnya, baru ke tahap tindak lanjut. Kalau tindak lanjut di sini harus didahului evaluasi. Kalau misalnya klien sudah bagus, mengubah kepada perilaku yang positif, konselor lihat, maka tindak lanjut ini tidak usah diterapkan. Namun kalau misalnya masih ada masalah, kita bisa menindaklanjuti ke ahli tangan kasus atau membuat program lainnya. Nah, ini penelitian yang saya lakukan. Saya mengambil 2 subjek penelitian di sini. Kenapa saya mengambil 2? Karena dua-dua ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks dengan OCD-nya. Terus juga yang sangat disayangkan adalah kedua pegawai ini merupakan pegawai ASN yang berprestasi di Kementerian X gitu. Jadi sangat disayangkan jika masalah OCD tersebut berpengaruh terhadap performa kerjanya. Nah, pendekatan yang saya gunakan di sini dengan kuantitatif, dengan through experimental design. Mungkin jika adik-adik yang ingin menerapkan konseling langsung kepada respondennya bisa menggunakan penelitian eksperimental ini. Kalau through eksperimental ini yang membedakan adalah kontrol yang ketat terhadap variabel yang mungkin berpengaruh dari dalam hasil penelitian. Nah, metode yang saya gunakan ini single subject research karena konseling individu, jadi saya menggunakan SSR di sini. Pengumpulan datanya ada pedoman observasi sampai wawancara yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, ini adalah hasil penelitiannya dari kondisi A1 dan A2. Memang kalau single subject research itu kan membandingkan dari yang 1 A2 dari pre-test dan juga post-testnya. Ada peningkatan sebenarnya 20%. Itu setelah diberikan intervensi dari konseling faktor ini, jadi OCD-nya tuh meningkat. Nah, di kondisi intervensi B ini apa sih? Jadi kalau kondisi intervensi B ini juga sama. Jadi selagi kita menerapkan konseling faktor, kita bisa melihat perilaku OCD-nya nih bertambah nggak sih gitu, dengan pedoman observasi melalui pencatatan kejadian. Jadi nanti kita memberikan toli atau tanda gitu, perkembangan perilakunya, jadi kita bisa lihat di kondisi intervensi B ini. Nah, ini hasil perolahan data tiap dimensi ya, dari tiap subjek, baik autism hingga civic virtue juga mengalami peningkatan. Nah, ini adalah kesimpulannya, bahwa dari teori ahli tadi, ciri-ciri kepribadian yang dianalisis dan diagnosis itu akan membantu individu mencapai kesempurnaan karir yang berkaitan dengan akuisisi diri. Nah, dari hasil data yang diperoleh, adanya peningkatan nih dari OCD pegawai setelah diberikan perlakuan melalui konseling faktor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tessa atas materinya. Semoga teman-teman bisa menangkap nih apa yang Kak Tessa bagikan kepada kita semua. Nah, mungkin aku mau kasih waktu kepada Ibu Anissa Ramadhani MSI sebagai penanggap kita pada sore hari ini. Halo Bu Nisa. Assalamualaikum. Baik, Bu. Jelas ya suaranya? Kedengaran Ibu? Iya. Oke. Ini tanggapan dulu atau jawab pertanyaan dulu dari teman-teman?
Mungkin kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk menjawab, Bu, karena baru 2 orang nih yang bertanya. Jadi bisa diselingi oleh Ibu dulu. Iya, baik. Mungkin karena meskipun namanya diseminasi ilmiah, santai aja ya. Sambil nungguin maghrib, kita ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman BKI. Ini ada dari 2015 ya, 2016. Ya udah jarang banget ketemu, 2017 ya. Dan ini juga ada teman-teman dari 2020 yang saya senang sekali karena tentunya apa yang dibagikan ya oleh kakak tingkat kalian itu testimoni yang seril, paling real ya, seril-realnya gitu karena ya mereka yang menjalani seperti itu. Apa kabar Ilyas, Tessa, dan Indah? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ini yang 2 fresh graduate ya, masih panas, baru keluar dari oven sidang. Untuk Ilyas dan Tessa, untuk Indah mungkin udah agak lama ya sidangnya. Jadi yang saya menarik tadi ya, Indah mengawali kegiatan ini dengan membagikan pengalamannya ya terkait bagaimana sih mencari judul, perjalanannya untuk sampai ke suatu judul ya. Ilyas juga tadi membagikan sempat agak terpending ya, kemudian Tessa tiba-tiba melakukan penelitian di kementerian ya, Tessa ya. Artinya yang saya tangkap dari ketiga pemateri kita tadi, kalau skripsi itu pada ujung-ujungnya akan kembali pada kurang lebih akan banyak mencerminkan jalan hidup kita ya, istilahnya kita lebih passionnya kemana, itu yang kurang lebih akan tercermin pada skripsi kita. Dan teman-teman juga tadi lihat ya bahwa Indah itu lebih ke bagaimana mendapat pengalamannya, mendapat fenomenanya justru ketika dia menjadi guru ya, guru les, ngajar gitu dan bikin anak-anak. Kemudian Ilyas mendapat fenomenanya itu dari keresahan hati ini sebagai lulusan BKI mau kerja apa sih, meskipun sebetulnya itu menurut saya agak kontradiktif ya. Harusnya ketika kita masuk ke suatu jurusan itu kan berarti harus sudah tahu nih step-stepnya kemana, tapi itulah fenomenanya ada kok ternyata seperti itu. Sementara Tessa berangkat dari keresahan para pegawai di kementerian yang seharusnya seperti ini ya, tapi ternyata ada hal-hal yang membuat fenomena itu menjadi menarik gitu. Ini jadi teman-teman nih yang 2020 mungkin kepikirannya masih panjang ya, atau misalnya belum kepikiran skripsi, tapi yang udah mulai 2018 nih, 2018 ya, 2019, artinya perjalanan skripsi itu tidak sehari 2 hari jadi dan mendapatkan judul itu tidak kayak kita dikasih hidayah gitu ya, sesuatu yang tiba-tiba, tapi perlu usaha ya, perlu usaha. Dan yang ketiga tadi narasumber sore ini paparkan, usaha itu adalah dengan mencoba sensitif terhadap apa yang menjadi keresahan. Itu kan Indah tadi resah terhadap, oh iya ada loh gitu, dikasih tahu nih sama orang tua murid, kemudian yang Ilyas itu merasa keresahan juga kan. Nah, artinya sensitivitas kita terhadap suatu keresahan fenomena yang sebetulnya itu kan terjadi di sebelah kita ya, di dekat kita gitu kan. Itu yang pada akhirnya akan menjadi skripsi gitu. Jadi skripsi itu memang puncak perjalanan yang ketika berhenti di situ tuh banyak ya mahasiswa yang berhentinya justru di skripsi gitu. Tidak berhenti ketika mengontrak mata kuliah Pak Hakam, enggak. Tidak berhenti ketika mengontrak mata kuliah Bu Rizky atau Pak Syariful, enggak gitu. Tapi kok berhentinya di skripsi karena ya itu akumulasi dari perjalanan-perjalanan itu ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengontrak skripsi selalu dimudahkan karena sekali lagi ya bukan hanya tadi kalau Tessa menjelaskan tentang metodologi ya, bukan hanya terkait pemahaman kita terhadap suatu metodologi ya, tapi kalau saya bilang lebih ke mengalahkan diri kita sendiri ya. Kalau malas diturutin ya malas, nggak akan nyampe-nyampe. Gitu mungkin ya Elsa. Ini karena sebetulnya temanya jadi macam-macam ya. Indah terkait stres, tapi tadi lebih banyak membahas
teknik ya, kemudian apa yang Indah lakukan dalam perjalanan skripsi, Tessa, kemudian tadi metodologinya. Berarti Tessa metodologinya eksperimental ya. Eksperimen, Ibu. Oke, kemudian bagaimana Ilyas juga melakukan penelitian di tempat kerjanya sendiri ya, Ilyas, sehingga lebih ini ya, lebih mudah istilahnya menjaring responden gitu. Betul Bu. Iya, oke, mungkin saya kembalikan dulu deh ke moderator. Apabila sudah ada pertanyaan, boleh dijawab ke pemateri dulu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Betul banget kata Bu Nisa. Kebetulan aku dari angkatan 2020 juga. Tadi langsung dibuka sama pembicara kita Kak Indah, itu banyak istilah-istilah skripsi yang aku nggak tahu. Kayak ini apa maksudnya? Iya, belum kebayang ya. Ya betul, nggak ada bayangan sama sekali. Tapi mungkin nanti kalau udah ada udah mengkontrak bakal, oh ini yang dijelasin Kak Indah gitu. Nah, aku mau memanfaatkan kesempatan aku dulu nih Bu sebagai moderator untuk nanya ke pemateri kita pada hari ini. Aku mau nanya ke Kak Ilyas. Halo Kak. Aduh, deg-degan saya ditanya nih. Balik ya, saya juga deg-degan nih. Iya, yang nanya Ilyas deg-degan, yang ditanya deg-degan juga. Oke, boleh nanya ya Kak? Boleh. Kak Ilyas kan sudah dapat dikatakan berhasil ya dalam merencanakan sebuah karir gitu. Nah, ada tips nggak sih untuk kita nih adik-adik Kak Ilyas yang masih harus melawan stigma kalau jurusan BKI itu cuman bisa jadi guru BK. Nah, stigma itu kan sebenarnya bikin kita nggak confidence ya Kak di dunia kerja tuh kayak, emang iya ya jurusan kita tuh cuma dipandang sekecil itu gitu. Nah itu tipsnya nih Kak untuk adik-adik Kak Ilyas yang masih mengemban ilmu di Universitas Al-Azhar Indonesia khususnya prodi BKI. Terima kasih Kak. Wah ini bagus banget pertanyaannya. Jadi di BKI ini kita kan kadang suka kurang pede ya atau kurang percaya diri lah gitu kan untuk nanti kerja itu bisa masuk ke dunia industri atau perusahaan. Palingnya BK mah ujung-ujungnya paling juga BK aja dah di SMK atau di SMA gitu atau di SMP atau di sekolah. Kemarin tuh kelompok PPL mampu membuktikan kalau anak BKI bisa lolos PKL di Telkom Pusat Gatot Subroto. Kita masuk ke bagian ini human capital. Human capital berarti HC ya, human capital ya, bagian inilah HRD-nya lah gitu. Itu termasuk yang kelompok saya itu membuktikan bahwa kita bisa PKL aja bisa di perusahaan-perusahaan besar loh. Telkom itu BUMN termasuk BUMN terbesar di Indonesia bahkan di pusatnya gitu. Nah kan kemarin juga waktu kita PKL di sana itu ternyata saingan yang bisa masuk PKL di sana tuh PTN favorit kayak UI, UGM. Jadi pesannya ini dari kampus mana? Al-Azhar. Swasta gitu kan. Kampus swasta, sedangkan yang lain tuh ada dari UI, terus ada dari UGM gitu. Termasuk ada juga yang swasta BINUS. Tapi kita dari Al-Azhar juga pede-pede aja gitu kan. Kita pede-pede aja. Terus hebatnya lagi kemarin itu waktu kita PKL, karena mungkin kita kan juga kemarin akses kita juga terbatas gitu kan. Akhirnya kita di sana diizinkan untuk kayak membuka ini. Saya lupa ya Bu istilah-istilahnya ini apa kalau kita ngisi materi itu apa namanya konseling saya lupa ya ngisi materi di kelompok. Apa? Yang di kelas itu Bu ngisi materi gitu. Layanan klasikal. Iya, konseling klasikal. Wah, ini gimana nih baru aja sidang udah lupa. Kita buat konseling klasikal Bu. Jadi karyawan BUMN Telkom ini, wah seru nih, menarik nih tentang konseling gitu kan, apalagi kita yang PKL-nya ada Bu Saryani yang udah senior juga gitu kan, udah kerja juga banyak pengalamannya, diizinkan kita setiap hari apa gitu untuk ngisi materi. Terus kita pertama ngisi materi tentang konseling, terus tentang kayak dunia anak, dunia film dan sebagainya, dan ternyata dari mereka antusiasnya luar biasa dan banyak pertanyaan. Sampai saya pernah ditanya, ini pertanyaan cukup berat nih. Saya ditanya sama seorang karyawan, dia bilang gini, Mas gimana ketika kita punya suatu pilihan, terus pilihan hidup kita ini berbeda dengan pilihan orang tua, dan orang tua menganggap pilihan hidup kita ini adalah kita berada di sebuah komunitas yang tidak baik, tapi ini menurut saya baik. Wah ini kita
Saya waktu itu diserang tuh sama pertanyaan dari beberapa karyawan. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua gitu. Jadi mulai kita buat konseling klasikal kita buat, terus kita juga buat konseling individu kita buat juga. Jadi beberapa teman-teman saya kayak teman saya ada Gina Safina, ada Bu Syayani, kita buat bimbing konseling individu. Kita membuat pendekatan kepada karyawan, terus ngobrol santuy gitu kan, ngobrol santuy, ujung-ujungnya ternyata kalau dikorek mereka tuh kayak punya masalah sebenarnya gitu kan. Pas kita ngobrol secara individu akhirnya keluar juga tuh masalah, entah masalahnya berupa traumatik, entah masalahnya berupa inner child, entah berupa mungkin masalah rumah tangga, sampai masalah pekerjaan. Sebenarnya banyak kita mengalami masalah-masalah di dunia kerja sebenarnya. Maka teman-teman nanti kalau misalkan dapat mata kuliah konseling dunia kerja, itu teman-teman harus guna fokus banget. Itu sangat bermanfaat banget ternyata mata kuliah tersebut buat di dunia kerja, mata kuliah konseling dunia kerja. Itu kepake banget nanti teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin punya target nih PPL-nya di industri. Itu kepake banget tuh konseling dunia kerja. Jadi pertama kita harus pede dulu sih, memang kita harus pede. Kalau kita nggak pede, ya ujung-ujung paling yang tadi Kak Elsu bilang, paling BK juga ujung-ujungnya gitu kan pas kerja gitu. Nah, kebetulan saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya banyak bergaul nih Kak Elsa sama beberapa karyawan, sama beberapa teman-teman yang udah kerja, banyak sharing. Bahkan saya suka dapat pertanyaan, ngasih input dan sebagainya. Termasuk di sosial media, saya kan lagi aktif sekarang di Clubhouse. Di Clubhouse itu saya bertemu dengan beberapa orang di berbagai kampus, bahkan di UGM, anak UI, psikolog dari UI, bahkan saya ketemu sama dosen dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Yang mereka ini ternyata jurusannya adalah jurusan komunikasi, tapi ternyata dari segi kayak istilah-istilah psikologi masih pada awam, dan banyak bertanya kepada saya, padahal dia udah S2 dari UPH. Kemarin saya dapat teman juga kenalan S2 ITS yang jurusannya teknik itu, ternyata mereka banyak banget curhatan mereka tentang dunia psikologi, dunia konseling. Itu sebenarnya kita bisa banget masuk, kita punya potensi banget ternyata masuk buat ke sana gitu. Kemarin saya discuss sama karyawan Bank BRI. BRI-nya BRI Pusat yang kantor itu deket Semanggi. Dia cerita tentang bagaimana permasalahan dunia kerja, bagaimana ada gesekan-gesekan di dunia kerja, bagaimana adanya kecemburuan sosial tentang karir dan sebagainya. Jadi ketika saya ada discuss dengan beberapa orang dari berbagai macam perusahaan, justru saya tumbuh ada kepercayaan diri. Wah, ternyata kita punya potensi besar loh masuk ke perusahaan-perusahaan. Punya potensi besar. Bahkan saya discuss sama seorang dosen S2, discuss sama karyawan-karyawan BUMN, yang mereka ternyata sangat, wah thank you banget Bang Ilyas atas inputnya, atas insight-nya. Akhirnya mereka minta mutualan untuk mutualan Instagram. Ujung-ujungnya kita mutualan di Instagram sampai ada yang nge-DM. Ada karyawan PNS juga nih, kementerian apa gitu ya. Ini real banget nih, dia sampai curhat ke saya tentang gesekan dengan karyawan yang lain atau kecemburuan sosial lah gitu. Padahal dia lulusan Unpad S2, udah kerja di kementerian PNS, nanya sama saya masih mahasiswa Al-Azhar yang masih nyusun skripsi gitu. Tapi masukan yang saya berikan itu sangat diterima sama dia, karena dia mungkin jurusan dia kuliah itu bukan jurusan psikologi, itu bukan jurusan yang kita tekuni, sehingga apa yang kita berikan tentang dunia konseling, tentang dunia psikologi gitu kan, itu sangat-sangat membantu mereka gitu. Karena thank you Mas Ilyas atas masukannya, atas sarannya. Jadi saya menjadi semakin yakin tuh Kak Elsa, wah ternyata benar. Prodi kita ini sangat berpotensi, bisa banget masuk ke dunia industri. Gitu. Jadi Kak Elsa, kita harus berani untuk discuss dengan berbagai orang di luar sana gitu kan. Jangan sampai kita ngobrol tuh sama teman-teman kampus doang gitu kan. Kalau ngobrol sama teman-teman kampus atau teman-teman kampus yang ada cuma ngobrol masalah mulu, masalah ngerjain tugas, masalah UTS, masalah UAS. Jadi masalah mahasiswa terus gitu. Padahal di luar sana ternyata banyak loh masalah-masalah karyawan yang kita bisa jawab. Kita bisa mampu menyelesaikan dari permasalahan yang terjadi di dunia industri. Sehingga mereka mengenal kita dan mereka, wah ternyata kita bisa banget, punya potensi banget masuk ke dunia industri karena industri. Jadi nggak hanya sekedar di SMK saja.
Itu Kak Elsa, dan saya akhirnya pada saat ini sering buka topik-topik tentang dunia konseling dan topik tentang psikologi di Clubhouse. Bahkan sampai juga banyak tawaran, akhirnya kemarin ada tawaran dari Surabaya, saya lupa dari mana, dia minta saya untuk live Instagram bareng tentang apa sih, pasca traumatic disorder, stress disorder, PTSD, pasca traumatic stress D-nya disorder. Dia minta saya buat ngebahas tuh di live Instagram bareng sama komunitas apa gitu. Jadi dari Clubhouse, karena saya sering buka topik tentang dunia konseling psikologi, banyak akhirnya tawaran-tawaran nge-DM buat ngisi webinar di kampus, buat ngisi di komunitas dan sebagainya. Sehingga itu meningkatkan kepercayaan diri saya bahwasanya jurusan kita, prodi kita punya potensi sangat luar biasa untuk bisa masuk ke dunia industri. Gitu, Kak Elsa. Terima kasih Kak Ilyas, sangat menjawab. Jadi aku simpulin, mungkin tadi Kak Ilyas bilang pertama kita harus percaya diri dulu ya Kak. Terus kita membuka relasi ya Kak ya, seluas-luasnya, jangan di lingkungan kampus. Dan mengetahui juga nih jejak alumni, ternyata banyak alumni BKI yang sekarang udah berkecimpung di industri. Kayak acara kita sore ini sebenarnya salah satu untuk tahu nih jejak-jejak alumni BKI itu kemana aja sih gitu. Nah, mungkin aku mau tanyain pertanyaan dari teman-teman yang udah ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Asep Hidayat dari Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020. Teman aku nih Asep. Izin bertanya kepada Kak Indah, kalau untuk mahasiswa yang masih semester 3, hal apa saja sih yang bisa dipersiapkan agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu? Terima kasih Kak Indah. Oke. Halo, apakah Kak Indah masih di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, aku coba jawab ya Asep ya. Mungkin karena aku udah lulus, ini kali. Kan syarat skripsi itu nggak cuma ngambil skripsi, salah satunya adalah memenuhi SKS. Misalnya untuk lulus dari program studi bimbingan konseling itu adalah 114 SKS misalnya. Artinya semenjak semester 3 kalian udah harus bisa mengukur nih kira-kira kalau aku pengen tepat waktu, misalnya mau 4 tahun atau misalnya mau 3,5, aku harus ngambil SKS-nya berapa ya? Nilai aku harus berapa ya kalau misalnya mau ngambil 24 SKS misalnya gitu. Jadi harus di planning aja dulu, di track kira-kira aku bisa nggak ya? Aku nggak cuti kan ya gitu. Itu yang bisa teman-teman lakukan dari semester awal. Itu sih gambaran pertama. Dan yang kedua adalah mungkin ini salah satu pelajaran juga sih buat saya yang udah lulus ya. Saya ngerasa bahwa hal yang paling saya agak sesali ketika saya kuliah itu adalah saya jarang baca jurnal. Saya jarang baca jurnal yang akhirnya ketika saya semester 7, boom, wah berat banget baca jurnal gitu. Akhirnya saya coba cari jurnal, aduh berat banget baca, akhirnya saya print, habis saya print, saya stabiloin, oh ini gini maksudnya, dipaksain terus gitu. Jadi itu agak sulit gitu buat saya untuk terbiasa dengan membaca jurnal. Kalau teman-teman udah terbiasa membaca jurnal, teman-teman akan mudah nih untuk masuk ke mata kuliah metodologi penelitian, akan mudah juga ke mata kuliah Kapita Selekta, karena teman-teman tuh lama-lama otaknya terasah. Oh gini toh caranya bikin penelitian itu. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman ada rezekinya dan teman-teman ada kesempatannya, dipakai. Apa tuh kesempatannya? Penelitian bareng dosen. Itu adalah salah satu kunci yang bikin kita ngerasa jadi kayak, wah aku terlibat sebuah penelitian, aku harus ngapain nih, next step-nya apa nih, gitu. Mau apapun penelitiannya, kalau misalnya teman-teman dapat tawaran atau misalnya ada kesempatannya nih, dosen kalian lagi bikin penelitian apa, yang semangat gitu ikutin ya, karena dengan kalian ikutin itu akan membantu kalian, oh gini toh caranya kalau mau nyari yang kuanti, oh gini toh caranya mau cari yang kuali gitu. Itu ya. Terus satu lagi, dari yang desk research tadi membiasakan membaca jurnal itu, kalian nanti akan ketemu sama trends. Saya itu dari awal kuliah sampai semester 7, saya itu adalah orang yang bingung juga nentuin judul. Nanti saya kuali apa kuanti ya? Aduh, yang bener yang mana ya? Saya kan nggak bisa hitung-hitung. Udah deh, saya kuali aja gitu ya. Saya dulu punya perspektif itu. Tapi ternyata waktu saya baca jurnal yang banyak itu, ya ternyata
itu bukan masalah mendang-mending, mendingan kuali deh lebih gampang, mendingan kuanti deh lebih gampang, tapi itu berdasarkan dengan variabel apa yang kamu ambil. Saya ngerasa kalau saya ngambil stres, dari semua jurnal yang saya baca, semua mengukur stres pasti dengan metodologi kuantitatif. Ada sih yang kuali, tapi itu cuma kayak banding 20 jurnal, banding 1 gitu. Jadi jarang. Nah, itulah yang akhirnya, ternyata penelitian bukan mendang-mending, tapi melihat, ternyata mana nih yang sesuai gitu. Biar nanti hasilnya ya yang kita dapetin juga sesuai. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indah udah ngasih tips buat aku sama Asep dan teman-teman yang lain yang mungkin masih semester 3. Mungkin dari Kak Tessa atau Kak Ilyas ada yang ingin menambahkan? Apa ya? Masih semester 3 ya? Dulu tuh gini, Kak Elsa, saya tuh semester 2 kalau nggak salah. Saya tuh udah bimbingan dulu sebenarnya sama dosen yang disertasi UI, dia dosen tersebut ini lupa namanya siapa, dosen bahasa Arab. Jadi waktu itu mau dipilih buat ikut lomba ini, apa namanya, lomba ini apa sih Bu namanya, saya udah lupa Bu, istilahnya PKM ya Bu ya, lomba tulisan. Ke saya nggak. Lomba ini PKM. Iya, tingkat nasional gitu. Dan saya dibimbing sama seorang dosen bahasa Arab yang sedang disertasi di UI gitu. Jadi saya semester 2 tuh udah bimbingan Bu sebenarnya. Udah mulai bimbingan buat penulisan tuh. Waktu itu tingkat nasional lombanya di Malang kalau nggak salah. Cuman karena saya memang kerja Bu ya, jadi saya tuh otak saya kebagi-bagi itu kan, banyak tugas kerja. Aduh, di kampus dipilih ikut lomba juga. Tapi waktu itu dosennya sangat memuji saya, wah kamu luar biasa ya, sambil kerja aja masih mau gitu ikutan lomba ini gitu. Saya sih dalam hati karena nggak ada yang mau yang lain. Akhirnya udahlah, saya latihan nulis, latihan nyusun paragraf satu ke paragraf yang lain sebagainya. Jadi saya mulai dari semester 2 kalau nggak salah tuh udah mulai ikut yang PKM itu gitu kan, penulisan itu. Bahkan Bu Rizky nih, dulu Bu Rizky waktu saya masuk semester 2 itu Bu Rizky sering banget tuh nge-DM ngasih informasi, Ilyas ini ada lomba ini nih PKM di UIN mana tuh Bu Rizky rajin banget tuh ngasih informasi. Kadang saya bilang, Bu, saya coba deh Bu gitu kan, saya coba gitu. Meskipun memang nggak juara, setidaknya udah mulai ada latihan nulis. Nah, dan sebenarnya Bu, saya tuh udah ngambil skripsi semester 7 Bu sebenarnya. Semester 7 itu saya udah SKS saya tuh udah PKL sama skripsi doang. Cuma nggak tahu kenapa ya Bu, kemarin ada 2 SKS yang ketinggalan, itu di luar dugaan banget. Ya sudah, saya mencoba untuk menerima berdamai dengan keadaan aja, akhirnya telat skripsinya. Padahal semester 7 tuh udah ngambil SKS skripsi sama PKL. Dia sangira tuh semester 7 saya udah PKL doang sama skripsi Bu. Ternyata kemarin ada 2 SKS yang tertinggal. Ya udah, saya benar-benar keadaan aja gitu. Juga akan selesai juga, alhamdulillah. Itu sih, mulai latihan aja. Kalau ada lomba-lomba PKM boleh tuh diikut, jadi challenge tuh. Lomba PKM tulis. Oke. Kalau dari Kak mungkin tadi penelitian dengan dosen-dosen, terus juga kita harus ngukur nih kalau misalkan mau di semester 7 berarti harus nyelesain SKS-nya, ambilnya tuh per semester berapa. Kalau dari Kak Ilya sendiri produktif ya Kak, dari semester 2 kita kalau bisa sudah produktif ikut lomba atau apapun. Nah, kalau dari Kak Tessa gimana nih Kak? Oke, kalau dari Kak Tessa sendiri mungkin ini ya lebih ke menyelesaikan skripsi dengan cepat gitu kan, tadi udah dibahas tuh gimana semester 3 siapinnya apa-apa aja gitu. Yang jelas kan pasti perdalam materi pembahasan tuh udah pasti selalu dengerin apa kata dosen, maksudnya selalu baca-baca juga gitu, di luar mata kuliah. Nah, kalau di skripsi lebih tepatnya untuk lebih mempercepat saat program pelaksanaan lapangan PPL atau KKN itu kan kalian nantinya akan terjun langsung gitu kan ke masyarakat. Nanti akan ditemukan masalah apa nih yang diketahui di KKN atau PPL itu. Nah, nanti dari permasalahan tersebut kalian bisa satukan dengan skripsi yang nantinya jadi bahan tindak lanjut di bab 1 pendahuluan. Jadi masalahnya dalam banget di situ. Karena nanti kalau di sidang biasanya kan kalau ditanya tentang masalahnya apa gitu di pendahuluan kayak gitu sih.
Jadi bisa menyatukan antara KKN dan PPL dengan skripsi itu. Kalau pengalaman Katesa pribadi memang disatukan dengan PPL, karena PPL kakak emang di Kementerian X ini, jadi dalam sekali permasalahan tentang OCB itu baru deh aku tindak lanjut. Oh ini kayaknya harus ditindaklanjuti dengan konseling, makanya itu aku bikin penelitian eksperimen konseling grade and factor untuk meningkatkan OCB itu. Gitu sih tipsnya dari aku buat adik-adik. Oke, terima kasih Kak Tessa. Nah, Kak Tessa, ada penggemar rahasia nih yang mau nanya tapi katanya jangan disebutin namanya. Asik. Aku bacain kali ya pertanyaannya, Kak. Oke, boleh. Penggemar rahasia. Katanya mau tahu apa sih yang bikin Kak Tessa yakin untuk ambil penelitian di ranah industri atau kantor. Sedangkan yang kita jalanin selama kuliah itu mungkin pembahasan BK industrinya itu nggak terlalu dalam. Gimana tuh Kak Tessa? Jangan salah loh, aku jawab nih langsung ya. Jangan salah, di mata kuliah kita ada psikologi industri dan organisasi, itu dalam sekali membahas tentang industri ini gitu. Permasalahan kerja, motivasi, terus performa kerja, penilaiannya seperti apa, itu sangat dalam dibahas di psikologi industri dan organisasi ini. Nah, kalian kalau misalnya tertarik di dunia kerja, bisa perdalam mata kuliah tersebut gitu. Nah, kalau aku sendiri itu yang tadi aku bilang, dari PPL aku sendiri emang udah tertarik sama dunia kerja di mata kuliah bio itu, emang udah tertarik sama mata kuliah itu, dan PPL emang udah pengen di dunia kerja, jadi coba mengajukan di Kementerian X ini, ditemukan ada permasalahan. Waktu itu aku juga buat webinar gitu, semua pelajaran konseling kita diterapin juga di situ. Ada kita menerapkan layanan informasi, layanan konseling individual, terus juga layanan konseling kelompok, semua diterapin di pegawai ASN itu. Dan alhamdulillah mereka tertarik banget dengan adanya mahasiswa-mahasiswa BKI ini di Kementerian X itu. Gitu sih, lebih tepatnya. Oke, berarti Kak Tessa ini sudah memplanning dari awal ya, Kak ya? Iya, bisa dibilang gitu sih dari masalah yang ada itu. Oke, terima kasih Kak. Nah, Ya, ini karena tadi pertanyaan khusus Kak Tessa. Ya, untuk penggemar rahasia Kak Tessa sudah dijawab. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Nabila Maulidia. Izin bertanya buat Kakak Ilyas, bagaimana saran tidak percaya menjadi percaya? Oh, tidak percaya diri menjadi percaya diri. Maksudnya, saya tidak percaya diri sendiri menjadi percaya. Nah, gimana tuh, Kak? Kepada Kak Ilyas, dipersilakan. Wah, ini repot nih kalau nggak percaya diri nih. Kalau kita nggak percaya diri, kadang mau presentasi aja malu-malu ya kan? Iya, dan saya juga banyak banget di Clubhouse tuh dapat pertanyaan. Kak Ilyas, saya ini introvert gitu kan. Jangan kan mau presentasi gitu kan. Mau nyapa orang aja malu banget. Mau nyapa duluan tuh malu banget gitu. Jadi kalau misalkan ketemu orang tuh nunggu disapa dulu gitu. Kalau nggak disapa tuh nggak mau nyapa ya, karena malu, takut nggak direspon, takut dicuekin. Repot, makanya kalau nggak percaya diri. Sebenarnya gini ya teman-teman, kita tuh nggak percaya diri sebenarnya tuh sinyal bahwa kita ini berarti memang belum matang, prepare gitu kan. Tapi kalau misalkan kita, ini kan di skripsi itu ada faktor-faktor dari kepercayaan diri, diantaranya tuh faktornya ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Ini di skripsi saya nih. Nah, kalau dari faktor internal itu dari konsep diri. Bagaimana kita ini sebenarnya kemarin sempat ditanya sama dosen penguji nih, Bu Jamas gitu, tentang konsep diri. Ternyata ada di skripsi saya membahas tentang konsep diri. Kalau setiap kita itu kan gini ya, setiap kita itu punya potensi kan dalam diri kita gitu. Yang mungkin belum eksplorasi potensi yang kita punya gitu kan. Makanya penting banget kita mengeksplor kemampuan kita. Setiap kita punya skill kok, setiap kita punya potensi, punya kemampuan, itu yang harus kita kembangkan gitu. Terus di sini juga di skripsi saya itu ada faktor eksternalnya adalah kayak pendidikan. Nah, ternyata ilmu pengetahuan juga mempengaruhi nih tingkat kepercayaan diri. Semakin kita pendidikan kita semakin tinggi, pengetahuan kita semakin luas, pasti nanti akan naik tuh tingkat kepercayaan diri kita juga gitu. Termasuk networking juga penting. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman kurang percaya diri, itu sebenarnya sinyal kalau kita memang belum matang banget nih prepare atau persiapan atau apa. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menguasai
apapun teman-teman udah menguasai pasti nanti itu muncul kok percaya dirinya. Apalagi kalau teman-teman misalkan nih tadi yang nanya kan ini kuliah, terus mau presentasi, terus pesertanya anak SD, masa malu-malu sama pesertanya yang anak SD, pasti percaya diri banget kan? Karena kita merasa kita menguasai materi dan audiensnya pun juga anak SD lah gitu. Masa sama anak SD malu gitu, misalkan saya sama anak SD malu gitu. Nah di situ jadi teman-teman gini, bahkan saya sendiri sempat ketika saya buka topik di Clubhouse yang mana itu pesertanya ternyata milenial, dosen-dosen, bahkan ada beberapa karyawan, saya sempat deg-degan banget. Terus kayak, aduh, kayaknya mereka lebih hebat dari saya nih, saya kan masih mahasiswa gitu kan. Tapi ternyata gitu kan, karena background pendidikan mereka ini bukan psikologi, bukan konseling, mereka background pendidikannya ada yang IT, komunikasi, teknik, sehingga kita ngomong konseling, kita mereka kayak langsung percaya banget gitu, kayak langsung iyakan banget gitu. Kita ngomong tentang introvert itu begini loh ciri-cirinya, ngomong tentang extrovert begini loh ciri-cirinya, mereka kayak langsung, oh begitu ya, padahal mereka tuh S2, S3, tuh ada karyawan PNS, BUMN, kita ngomong sedikit hal tentang psikologi, mereka kan langsung percaya, karena kan stigma orang kan kalau yang namanya psikolog, wah psikolog ini kan bisa ngebaca orang gitu. Jadi teman-teman tuh kita konseling kan belajar psikologi juga kan, harus pede banget tuh di situ. Yakin ya teman-teman, di luar sana tuh ternyata kalau di luar dari prodi psikologi atau konseling, mereka tuh kalau kita ngomong tuh kayaknya langsung kayak percaya banget gitu. Kita kok kayak panutan banget, karena mereka stigmanya udah mikir, oh orang psikologi nih bisa ngebaca orang, bisa ngebaca kepribadian, tahu tentang kepribadian gitu kan dan sebagainya. Maka teman-teman, saya termasuk orang yang sering banget searching tentang kepribadian kayak introvert, extrovert, terus ada lagi yang sempat rame tentang kayak melankolis, pragmatis, terus juga kayak yang steadiness, influence, compliance. Itu teman-teman coba deh searching deh, itu sangat bermanfaat banget buat teman-teman ketika teman-teman sharing gitu. Terus yang sempat rame juga saat ini ya, yang MBTI itu ya, yang 16 kepribadian. Nah jangan sampai teman-teman belum pernah nyoba gitu kan. Itu modal banget buat kita nanti bisa sharing gitu. Jadi semakin kita semakin luas pengetahuan kita, maka nanti akan semakin pede. Gitu, itu sangat mempengaruhi. Semakin luas pengetahuan akan semakin meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Makasih Kak Ilyas. Ada Pak Syariful lagi di mobil. Oh, ada Pak Syariful ya? Selamat Pak Syariful nih Pak termasuk Syariful. juga ini guru saya benar-benar banyak banget insight dari Pak Syariful. Saya sharing banyak banget sama Pak Syariful nih mengenai gimana biar pede. Jadi teman-teman kalau mau nanya bagaimana biar pede tuh Pak Syariful tuh pede banget. Luar biasa pedenya deh pokoknya. Sampai kemarin saya sempat ini loh Pak yang di flyer itu yang Bapak ini, Bapak sepede itu pakai baju Shopee Pay, Shopee Food ya Pak. endorse. Pak itu tingkat pedenya luar biasa. Teman kalau belajar percaya diri sama Pak Syariful nih. Saya banyak belajar sama Pak Syariful tentang percaya diri. Terima kasih Kak Ilyas. Ini ada pertanyaan untuk Kak Indah lagi nih. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Kak Indah, tipsnya untuk mengulik jurnal bahasa Inggris yang baru baca judulnya aja tuh udah rasanya kayak mau nyerah aja. Oke. Ini kayaknya mewakili pertanyaan kita semua ya. Oke, waalaikumsalam Rahma ya. Oke, aku coba jawab ya. Sebenarnya ya itu tadi menjawab pertanyaan Asep juga. Gimana sih biar tepat waktu, biar cepat skripsinya? Ya salah satunya membiasakan diri untuk baca jurnal. Mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, aku itu caranya itu sebenarnya aku punya love hate relationship sama bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi aku tahu gimana aku sama bahasa Inggris itu. Jadi caranya itu aku ngeprint itu jurnal yang bahasa Inggris, habis itu aku baca, pusing sih awalnya. Cuman coba deh yang kata-kata yang asing buat kalian itu dikasih stabilo, terus kalian cari di Google itu artinya apa sih? Aku kasih contoh ya di chat ya. Wait, bentar aku tulis dulu. Nah, misalnya gini. Some 10 to 30 of Americans who have been infected with SARS-CoV-2 are still having debilitating symptoms. Misalnya gitu ya.
mungkin aduh pusing gimana nih ngertiinnya gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya kita punya basic Inggris yang dari SD mungkin udah diajarin tuh gitu ya, apa tuh have, been, Amerika. Udah, ini kita dapat nih infected, oh berarti terinfeksi. Nah, kata apa nih yang susah buat kalian? Coba kalian chat. Kata apa yang susah buat kalian? Kalau aku nih ya, buat aku, yang asing buat aku itu adalah kata ini. Nah, buat aku debilitating, aku nggak tahu itu apa. Nah, coba kalian cari itu artinya di Google gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kata yang, aduh ini ganggu aku banget nih, gitu kan. Coba cari kata itu di Google. Kalau misalnya kalian nggak nemu artinya secara oke dalam satu kata, ya udah coba debilitating symptoms, cari itu. Gitu maksudku. Itu mungkin tipsnya secara konkretnya. Terima kasih. Oke, lagi-lagi Kak Indah menyarankan kita untuk search ya, apapun itu kita cari ya Kak Indah ya. Iya, atau enggak kalau misalnya kalian udah buta banget, udah pusing banget, tanya ke temen kalian yang ngerti bahasa Inggris deh. Betul, belajar bareng lebih seru kayaknya tuh Kak. Nah, aku mau sedikit lagi ngulik tentang tadi ditanya pertanyaan Kak Nabila tentang kepercayaan diri. Tadi kan udah versi Kak Ilyas nih. Boleh nggak sih versi Kak Tessa, kepercayaan diri itu menurut Kak Tessa gimana dan gimana kita bisa percaya diri sama diri kita sendiri? Silakan Kak Tessa. Oke, kalau kepercayaan diri menurut aku ya versi aku lebih kepada kita harus tahu dulu nih kelebihan kekurangan kita apa gitu. Dengan menyadari kedua potensi itu, kita harus yakini bahwa kita punya kekurangan gitu, yang memang kita bisa perbaiki kekurangan itu. Nah, kalau udah diperbaiki, gimana caranya udah harus di dalam diri itu sendiri. Aku harus aku udah memperbaiki hal tersebut. Ya udah, selebihnya itu akan muncul sendiri kepercayaan diri itu gitu. Kalau dari aku sih harus diperbaiki dulu potensinya gitu. Oke, Elsa. Oke, terakhir mungkin ada tanggapan dari Bu Nisa untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Silakan Bu Nisa. Ya, terima kasih. Tanggapannya apa ya? Karena tadi sudah dijawab dengan sangat baik ya oleh pemateri kita kali ini, oleh Tessa, oleh Ilyas, oleh Indah. Apalagi menurut saya, apa yang menjadi jawaban mereka itu tidak ada gap. Kalau misalnya saya yang menjawab, saya kan ya lahirnya udah lebih dulu dari kalian, pengalamannya lebih banyak gitu kan. Justru jawaban-jawaban dari Ilyas, dari Indah, dari Tessa itu yang betul-betul praktikal ya, yang memang betul-betul bisa dipraktikkan oleh teman-teman seperti itu. Tapi saya menangkap satu benang merah nih dari Tessa, dari Ilyas, dari Indah. Ketiga pemateri kita sore ini punya satu kesamaan. Artinya ini dalam konteks mengerjakan skripsi ya. Ketika sudah tek satu hal, menyukai satu variabel ya, memutuskan untuk ini satu variabel ya, itu akan digali terus, persisten ya, persisten. Nah, skripsi itu adalah tentang mempertahankan gitu apa yang kita anggap ini nih skripsi saya, ini judul saya gitu. Sehingga nanti ketika dihadang oleh misalnya pembimbing yang kok begini-begini, teman-teman punya argumen yang valid, yang ilmiah ya, bukan kata siapa menurut kakak tingkat, enggak seperti itu ya. Nah, persistensi inilah yang teman-teman harus punya ya, artinya jangan ditoel dikit sama dosen pembimbing kok begini, ganti judul, ditoel lagi ganti judul, tapi harus dipertahankan gitu ya. Dimulai dengan ya kalau Tessa riset, Tessa itu kan strategikal banget kayaknya ya. Dari PPL tuh udah ngincer nih, saya mau seperti ini gitu. Ya Ilyas juga ya sampai bikin studi pendahuluan, kemudian Indah membaca fenomena dan dipertahankan seperti itu ya. Nanti pada praktiknya mungkin banyak sekali benturan ya, boro-boro sampai ke dosen penguji, ini di dosen pembimbingnya aja misalnya banyak dipertanyakan, pasti akan ada pengalaman seperti itu. Tapi disitulah ujian untuk keteguhan kalian, bagaimana sih caranya berargumen bahwa ini loh
ini loh Pak, Bu, ini yang saya mau untuk skripsi saya, ini bukti-buktinya gitu. Jadi ngotot aja nggak cukup ya, ngototnya harus ilmiah, ngototnya harus valid dan reliable. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa skripsi yang baik itu kalau saya ya bukan skripsi yang cepet-cepetan atau bagaimana nilainya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Udah itu ya. Mau teman-teman sehebat apapun variabel metodologinya kalau tidak selesai ya buat apa ya. Jadi yang masih berjalan, yuk nggak apa-apa istirahat sebentar kalau lagi pening ya. Tapi yuk ini lagi, jalan lagi ya. Mungkin lagi kesel karena dosen pembimbingnya nggak bisa terus bimbingan, ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti dihubungi lagi terus aja gitu ya, konstan. Karena suatu proses, namanya juga proses. Gitu kali ya, Else ya dari saya. Ini terima kasih banyak nih, Indah, Tessa, sama Ilya sudah berbagi. Juga teman-teman lain, Pak Syariful, Pak Hakam, Bu Rizky. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mungkin gitu ya dari saya, Else. Oke, terima kasih Bu Nisa. Nah, kita udah dapat ilmu banyak banget dari Bu Nisa, khususnya para pembicara hari ini ada Kak Tessa, Kak Ilyas, dan Kak Indah. Nanti kalau aku follow, tolong di-follow back ya, Kak. Nah, kita ayo makanya mutualan di Instagram, teman-teman. Oke. Biar kita bisa saling Tadi sharing udah dan ada berbagi informasi. Oke. Untuk menutup acara kita yang alhamdulillah berjalan dengan lancar pada hari ini, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini berkah juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir nih kayaknya kalau nggak foto nggak seru nih. Kita foto dulu, boleh teman-teman semua on cam. Ada Bu Ani, sehat Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu revisiannya. Ini Bu Ani juga fresh from the oven. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya Ke-mute kayaknya Elsa. Ya. Maaf. Terima kasih kepada Bu Nisa, Pak Syariful, dan Bu Rizky yang sudah menyempatkan hadir, juga Ustadz Hakam, dan pemateri kita yang hebat-hebat banget nih. Semoga kita sebagai adik-adik bisa mengikuti jejak senior-senior BKI yang sangat-sangat keren. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih. Keren, Bunda. Baik, Ibu.